Liput perang Ukraina, jurnalis asal Cina ikut teriak Allahu Akbar bareng tentara chatnya. Pasukan chatnya mengundang 20 jurnalis dari berbagai belahan dunia untuk meliput kejadian langsung dari orang pertama di medan pertempuran. Ada banyak momen menarik dalam kejadian itu, salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis asal Cina. Dalam video yang diunggah akun YouTube Kedubes Rusia untuk Indonesia, tampak tentara chatnya memperlihatkan seorang jurnalis asal Cina yang terluka di bagian lengan. Meski begitu, hal tersebut rupanya tidak membuat wartawan ini berhenti meliput secara langsung bersama pasukan chatnya di medan pertempuran. Di tengah liputannya bersama tentara chatnya, ada momen unik yang menjadi sorotan netizen lantaran jurnalis Cina itu mengucapkan kata Allahu Akbar dan Ahmad Sila bersama seorang jurnalis lainnya yang tergabung dalam Tour Pairs for the Truth dengan tentara tersebut. Seperti diketahui, tentara chatnya memang kerap mengucapkan kata Allahu Akbar yang menjadi kalimat keagungan mereka karena sebagian besar adalah Muslim. Selain kata Allahu Akbar, mereka juga sering mengucapkan Ahmad Sila. Itu merupakan sebuah kalimat penghormatan kepada Ahmad Kadyrov yang tidak lain merupakan ayah dari Ramzan Kadyrov yang hari ini menjadi pemimpin negara itu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan politik dan agama serta menjelma menjadi sebuah gerakan ideologis negara chatnya sendiri. Ungkapan tersebut kini sudah mulai tersebar ke seluruh dunia lantaran dianggap sebagai ungkapan khas dan unik dari chatnya. Bahkan jurnalis yang mengikuti Tour Pairs for the Truth ini pun ikut-ikut meneriakkan slogan tersebut. Sebagai informasi, demi melawan berita bohong yang masif dikeluarkan oleh Ukraina dan media-media barat, pasukan chatnya mengundang 20 jurnalis untuk meliput secara langsung demi menyiarkan kebenaran kepada seluruh dunia dalam Tour Pairs for the Truth. Lagi-lagi jurnalis Jerman putarbalikkan kebenaran di balik kejahatan tentara nasionalis Ukraina. Seorang wartawan Jerman, Thomas Reper, menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke berbagai kota di Ukraina. Ia mengungkap media barat dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran tentang kejahatan kaum nasionalis. Saat berada di kota Melitopol yang dibebaskan Rusia, ia menyaksikan mayoritas warga mendukung operasi khusus Rusia, namun mereka ketakutan untuk membicarakannya. Perjalanan pertama adalah ke Melitopol. Di sana saya paling terkesan dengan ketakutan yang Anda lihat di mata orang-orang. Saya melihat di alun-alun ratusan orang berbisik kepada tentara Rusia, "Terima kasih, jangan pergi." Mereka sangat takut dan mereka mengatakannya secara langsung. "Rusia pergi, akan ada pembalasan," kata jurnalis itu. Media barat secara aktif mempromosikan bahwa nasionalis Azov dan batalion lainnya diduga tidak menggunakan taktik perisai manusia dan Amerika mengklaim bahwa ini adalah propaganda Rusia. Namun Der Spiegel Jerman baru-baru ini yaitu menegaskan bahwa menyadari kejahatan kaum nasionalis adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Sebuah artikel di majalah Jerman Spiegel menulis bahwa orang-orang di Zaporozhye yang berasal dari Mariupol mengatakan bahwa batalion nasional menuntun warga sipil ke ruang bawah tanah dengan alasan menyelamatkan mereka. Di media barat seolah-olah mereka melindungi mereka, tapi orang-orang di Mariupol memberitahu saya bagaimana mereka tidak diizinkan keluar. Penembak jitu menembak ketika mereka mencoba keluar dari ruang bawah tanah. Menurut Reper, apa yang disampaikan Spiegel menunjukkan bahwa barat sebenarnya mengetahui keberadaan itu, tapi mereka merumuskannya dengan cara mereka sendiri. Wartawan itu mengingat bahwa media barat telah lama menyusun strategi untuk meliput isu Ukraina, mendistorsi fakta tentang peristiwa di Donbas sejak 2014. Menurutnya, Rusia harus memerangi disinformasi barat, tapi mengandalkan keadilan sayangnya akan sangat sulit, pungkas Reper.
Erdogan kutuk intervensi Israel di Masjid Al-Aqsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas mengenai insiden bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kepada Abbas, Erdogan mengatakan dia mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di tempat suci tersebut. Dilansir dari kantor berita Reuters Senin 18 April, komentar Erdogan itu muncul di tengah upaya Turki dan Israel dalam beberapa pekan terakhir untuk menormalkan hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya, pada hari Jumat 15 April, sedikitnya 152 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi anti huru-hara Israel di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, sebagian besar cedera warga Palestina disebabkan oleh peluru karet, granat kejut, dan pemukulan dengan tongkat polisi. Selama panggilan telepon kami, saya memberitahu Abbas bahwa saya sangat mengutuk intervensi Israel terhadap jamaah di Masjid Al-Aqsa, bahwa kami akan menentang provokasi dan ancaman terhadap status atau semangatnya, kata Erdogan di Twitter. Turki selalu mendukung Palestina. Erdogan kemudian mengatakan dia telah membahas perkembangan di Al-Aqsa dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonius Guterres. Erdogan menambahkan bahwa intervensi dan provokasi Israel memiliki hasil yang tidak dapat diterima mereka juga. Ujar Erdogan membahas kemungkinan langkah bersama untuk perdamaian regional. Turki di masa lalu telah meluncurkan berbagai inisiatif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama OKI terkait tindakan Israel terhadap Palestina dan kebijakannya mengenai Yerusalem atau statusnya. Turki yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina mengatakan pihaknya yakin pemulihan hubungan dengan Israel juga akan membantu menemukan solusi untuk masalah ini. Namun Turki juga menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan komitmen kepada Palestina untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel. Awal bulan ini, Erdogan telah mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog yang juga ditemuinya di Ankara bulan lalu bahwa Ankara mengharapkan pihak berwenang Israel untuk peka terhadap Al-Aqsa selama Ramadan dan menekankan pentingnya mengizinkan warga Palestina memasuki Israel.